prakteknya, dan anak-anak itu dapat dapat apa istilahnya pengalaman yang berbeda. Biasanya kalau misalnya belajar di kelas itu dengan guru-guru, mungkin tidak ada permainan. Nah, ini kalau bareng kita, mereka diajak bermain dan juga langsung praktek membuat produk yang berhubungan dengan pelajaran mereka. Kayak ini membuat boneka horta gitu ya, membuat boneka horta, mereka bisa belajar merawat tanaman dan juga membuat produk dari bahan-bahan yang awalnya adalah limbah menjadi bahan yang memiliki nilai jual yang lebih dan juga unik. Nah, ini jadi kebanggaan tersendiri juga ini buat anak-anak ketika mereka bisa membuat produk dan ternyata fungsional. Nah, itu mereka akan seneng banget gitu. Next. Nah, dari situ sebenarnya yang jadi pertanyaan, kalau misalnya tadi saya menyinggung ya tentang goal kita itu sebenarnya kalau misalnya mau mau menjual sesuatu, mau membangun bisnis itu ingin jadi pedagang atau entrepreneur, sebenarnya bedanya itu apa? Kalau misalnya kalau dari teman-teman mungkin ada yang tahu bisa di chat di kolom chat kira-kira pedagang dan entrepreneur itu perbedaannya apa? Mana yang lebih sulit? Bukan yang lebih sulit ya. Mana yang lebih yang ingin teman-teman capai? Ingin jadi pedagang atau ingin jadi entrepreneur? Boleh chat di kolom komen kira-kira kalau misalnya disuruh memilih, teman-teman pilih jadi pedagang atau pengen jadi entrepreneur, silakan. Kalau misalnya ada yang tahu juga perbedaannya, boleh dituliskan di kolom chat. Mbak Suciati pengen jadi entrepreneur. Ada lagi yang pengen jadi entrepreneur? Mbak Dewi jujur bingung pengen punya usaha sendiri tapi merasa aku nggak kreatif untuk membangun bisnis. Apalagi bikin ide untuk promosi. Nah, Mbak Meda pengen jadi entrepreneur. Oke, teman-teman, sebagian besar pengennya jadi entrepreneur ya. Amin, semoga semoga tercapai ya semua. Selama ini saya mengira pedagang dan entrepreneur itu sama, mirip, tipis-tipis. Ya, ini Mbak Saras nih, pedagang pokoknya ada cuan, kalau entrepreneur itu ada value, misi ke depan. Betul sekali. Jadi, eh, selama kita ingin membangun sebuah bisnis, itu kenapa harus jadi entrepreneur? Pedagang atau entrepreneur, kalau misalnya pedagang itu adalah eh, menjual sesuatu dan mendapatkan profit, udah cukup segitu aja. Jadi kalau misalnya kita mau menjual barang, udah dapat untung berapa rupiah, itu udah achieve. Itu adalah goal pedagang, dapat profit dari jualan. Tapi kalau jadi entrepreneur, tujuan utamanya bukan mendapatkan profit. Itu mungkin salah satu tujuan, tapi yang jadi pembeda itu adalah dengan berbisnis itu kita bisa berinovasi, produktif. Kemudian bisa berbisnis itu adalah cara kita untuk mewujudkan salah satu mimpi kita misalnya. Jadi mimpinya itu tujuannya itu lebih besar. Sebentar izin sebentar Mbak Uki, ini anak saya nangis. Oke, silakan Mbak Hilda. Baik, teman-teman mungkin bisa menyiapkan pertanyaan dari apa yang telah disampaikan oleh Mbak Hilda tadi. Nanti di akhir paparan dari Mbak Hilda akan memberikan challenge untuk teman-teman agar teman-teman semoga challenge tersebut bisa memantik teman-teman untuk memulai usaha sesuai dengan passion dan kekuatan diri. Tunggu ya, challenge-nya apa? Nah, nanti kita tunggu challenge dari Mbak Hilda. Alhamdulillah Mbak Hilda sudah kembali.
Kita lanjutkan, Mbak Hilda. Oke, siap. Lanjut ya, teman-teman. Jadi, entrepreneur itu adalah salah satu cara kita untuk mencapai mimpi yang lebih besar. Sedangkan kalau pedagang itu adalah kita hanya mencari profit titik gitu. Jadi, kalau saya lebih pilih kenapa jadi pedagang atau entrepreneur, tentunya jadi entrepreneur. Next, lanjut. Nah, kita langsung masuk ya langkah-langkah bagaimana menjadi entrepreneur. Di tahap awal tentunya yang paling penting yang harus dimiliki, misalnya teman-teman ingin memulai sebuah bisnis, itu adalah dengan menemukan goal. Goalnya apa? Seperti tadi, kalau misalnya pedagang ya goalnya dapat profit, cukup. Tapi kalau entrepreneur, teman-teman silakan memimpikan satu goal yang besar gitu, dari teman-teman membuat produk atau teman-teman membangun bisnis, itu goalnya yang besar itu apa. Jadi bukan hanya sekedar profit, tapi ada goal besar yang ingin teman-teman capai. Sehingga nanti wadah yang akan diberikan oleh Allah, semakin besar goal kita, wadah rezeki yang akan diberikan oleh Allah itu akan semakin besar. Jadi itu yang seringkali dilupakan oleh banyak orang ketika memulai usahanya. Jadi hanya mikir gimana caranya biar laku, laku keras, banjir order, tapi tidak membawa mimpinya di situ. Jadi ketika mungkin ada tantangan ketika dia melakukan usaha, misalnya kok jadi sepi, kok jadi nggak serame dulu, kok ada masalah ini, masalah itu, mereka capek, udah berhenti. Jadi akhirnya ya sudah nggak berkembang gitu usahanya. Itu yang sering dilupakan. Sedangkan untuk orang-orang yang membangun bisnis untuk satu value, untuk satu mimpi, untuk satu tujuan, itu ketika mereka dapat masalah, itu adalah mereka kan malah lebih bahagia, karena dengan adanya masalah itu mereka pasti akan belajar lebih banyak hal untuk mendapatkan income yang lebih besar. Jadi memandang masalahnya itu bukan jadi satu hambatan, tapi malah justru jadi pelecut gitu. Wah, ini eh, saya harus menyelesaikan masalah ini biar biar bisnis aku nggak mati, karena dia punya tujuan. Beda dengan pedagang. Ketika udah mentok, nggak laku, bingung aja gitu, jadi stuck di situ. Tapi kalau kita punya mimpi, saya membangun toko ini, saya jual brand fashion ini karena saya pengen, misalnya eh, pengen bisa memberdayakan perempuan-perempuan di daerah saya. Nah, itu ketika ketika satu waktu mungkin brandnya tidak lagi serame tahun lalu gitu ya, maka dia nggak akan berhenti. Wah, kayaknya udah nggak laku, tapi dia akan berusaha keras gimana caranya biar ibu-ibu di sekitarku tetap bisa berdaya di sini. Jadi akan berusaha keras. Nah, itu yang akhirnya ketika kita punya goal, kita punya keinginan, kita akan terus bergerak. Kalau kita tidak ada goal, tidak ada keinginan, ya tidak bergerak. Ini yang harus digarisbawahi. Mau jualan apa aja, pastikan punya goal yang jelas, punya goal yang jelas dan punya goal yang tinggi kalau menurut saya. Jadi jangan hanya sekedar hanya mencari uang, mencari profit, tapi carilah goal yang lebih tinggi. Sama ketika eh, saya membangun EduTrip gitu misalnya. Jadi bukan hanya untuk bisa mendapatkan banyak sekolah yang booking ke kita gitu ya, tapi tujuannya di situ saya juga ingin membesarkan anak saya dalam lingkungan yang edukatif. Jadi produk-produk yang saya buat itu user pertama ketika saya mau mengeluarkan workshop itu adalah anak-anak saya. Jadi di situ anak-anak saya juga tumbuh, bukan hanya saya mengejar profit aja, tapi di situ saya ada eksperimen dengan anak-anak. Saya ada istilahnya nggak kehilangan momen bersama anak-anak di situ, karena mereka menjadi bagian dari EduTrip gitu ya. Jadi mereka itu adalah kalau bisa dibilang adalah responden untuk risetnya EduTrip. Sebelum saya launching, misalnya ada
workshop baru, misalnya membuat boneka horta gitu ya, mereka dulu yang praktek duluan di rumah. Ketika saya mau membuat workshop tentang bagaimana membuat kokedama, bagaimana ekoprint, mereka dulu yang praktek duluan. Jadi di situ value saya di situ. Kenapa saya membangun bisnis ini. Kemudian bisnis sosialnya, saya juga pengen ngajak pemuda-pemuda di sekitar saya, kan banyak yang lulus SMA udah nggak kerja gitu ya, dan mereka saat ini menganggur dan skillnya memang rata-rata masih, kalau bisa dibilang itu belum kompetitif gitu ya kalau dibanding dengan pemuda-pemuda di kota gitu, di kota Kediri maupun Bogor. Jadi di situ pelan-pelan coba mengedukasi anak-anak muda di sekitar saya, membangun mentalnya itu biar mereka punya kepercayaan diri, kemudian punya skill yang mungkin public speaking dan juga skill-skill yang lain, gimana karena teman-teman yang ada di tim kami itu juga diberi pelatihan yang rutin. Jadi itu adalah value yang ingin kita bangun. Kalau profit itu adalah urusan belakang gitu ya. Yang penting kita punya di situ punya goal, punya apa? Mimpi yang lebih tinggi dari sekedar profit. Next. Ya, ini kalau ini adalah strong way pribadi dari saya ya sebetulnya. Jadi kenapa sebagai seorang ibu rumah tangga gitu memilih untuk menjadi entrepreneur, itu yang pertama saya yakini sebagai seorang muslim, karena penghasilan terbaik bagi seorang muslim itu adalah dari jual beli yang mabrur. Ini yang jadi empat apa istilahnya strong way yang saya pegang. Kemudian dengan menjadi entrepreneur itu seorang perempuan itu lebih berdikari. Kalau misalnya kita kerja di kantor, kerja jadi PNS, itu kan punya atasan, punya punya apa istilahnya, punya kewajiban dan juga pressure dari atasan mungkin ya, yang itu akhirnya akan membuat kita mungkin akan lebih memprioritaskan kewajiban di kantor daripada keperluan di rumah, di sekolah. Nah, dengan menjadi entrepreneur itu menurut saya pribadi, saya bisa lebih berdikari karena bisa menentukan keputusan, kemudian bisa memilih sesuatu berdasarkan pemikiran saya dan juga tidak bergantung kepada orang lain. Jadi lebih merdeka kalau menurut saya menjadi seorang entrepreneur bagi seorang perempuan. Jadi kita misalnya kalau saya lebih memilih atasan saya adalah suami gitu ya, itu bisa saya lakukan lebih fleksibel jika saya menjadi entrepreneur. Kemudian strong way ketiga bagi saya itu adalah dengan jadi entrepreneur kita bisa berdaya dan memberdayakan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, dengan jadi entrepreneur kita bisa menjadi decision maker di usaha yang kita kerjakan, bukan kita mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh atasan ataupun mungkin peraturan di lembaga gitu. Jadi kita akan lebih fleksibel dan kita bisa mengajak lebih banyak orang di situ. Jadi cita-citanya itu dengan bisnis saya semakin besar, saya bisa mengajak orang lebih banyak untuk memiliki value yang sama dengan saya. Itu cita-cita yang mungkin saya harapkan seperti itu, semoga bisa tercapai. Jadi bukan hanya profit saja, tapi pengen juga mengajak orang-orang di sekitar saya yang mungkin sebelumnya kesulitan itu bisa memperoleh lebih banyak kemudahan. Kemudian strong way-nya ingin bisa makin sukses dan bisa memberikan banyak sedekah gitu. Goalnya seperti itu kalau untuk saya pribadi. Next. Ya, ini adalah goal yang bisa teman-teman tentukan saat ini ketika ingin menjadi seorang entrepreneur. Itu ada goal spiritual, goal personal, dan juga goal sosial. Goal personal itu bisa teman-teman set gitu ya. Jadi di awal ketika membuat usaha itu harus ada goal personalnya apa. Misalnya saya ingin naik haji, misalnya saya ingin beli rumah gitu ya, di tahun 2025 saya ingin beli rumah, saya ingin punya tabungan sekian, nggak apa-apa. Itu adalah goal yang apa istilahnya manusiawi gitu ya. Jadi kita ngeset goal dalam satu bisnis, saya ingin omset dalam satu tahun itu 3 miliar.
Dan ini ternyata seringkali kita kan ada kayak evaluasi gitu ya setiap tahun. Ada apa? Evaluasi dan juga ini diperbaiki gitu ya. Jadi perencanaan dan juga evaluasi. Jadi ketika ketika tahunnya berakhir itu kita selalu ngeset goal. Kita rencananya tahun ini mau omsetnya mencapai berapa gitu. Jadi misalnya kalau tahun ini dapatnya 1 M, tahun depan goalnya dapat omsetnya itu jangan 1 M, harus lebih dari 1 M, harus meningkat tiap tahun. Nah itu harus di set sejak awal sehingga semua tim itu bisa terbawa ke dalam goal kita gitu. Nah itu set secara personal, kemudian set secara goal secara sosial, misalnya usaha kita pengen punya dampak apa di masyarakat. Misalnya teman-teman mau jual tas gitu ya, mau membuat produk berupa tas. Nah, ini kira-kira dengan saya menjual tas ini saya bisa memberikan dampak apa ya ke orang-orang sekitar saya. Misalnya itu tasnya pun reseller gitu ya, maksudnya teman-teman ngambil dari pihak lain. Teman-teman bisa berkreasi dengan membuat sistem yang bisa eh, teman-teman kreasikan sendiri agar bisa nggak hanya teman-teman aja ini yang dapat dapat benefitnya, dapat impact dari penjualan itu, tapi juga bisa mengajak orang lain di sekitar kita. Pokoknya temukan goal sosialnya juga biar kita jalan itu semangat kalau ada goal. Kemudian goal spiritual tadi misalnya pengen bisa umroh, pengen bisa haji, kemudian pengen sedekah berapa ratus juta gitu misalnya. Itu tuliskan aja, kemudian itu akan selalu terbawa ya, terbawa. Kalau kita punya goal, udah men-set goal itu kita akan berusaha mencapainya gitu. Jadi mungkin yang seringkali dilupakan gitu oleh teman-teman, kebanyakan orang gitu ya, kebanyakan orang lupakan. Dan dulu juga saya sempat gitu ya menjalankan bisnis hanya hanya apa yang penting dapat omset, tapi lama-lama akhirnya diperbaiki dengan men-set goal dengan spesifik. Next. Nah, kemudian memunculkan ide usahanya itu bagaimana? Mungkin bagi teman-teman yang belum ini mendapatkan ide usaha atau belum memulai usaha itu, kalau dari saya itu ada 2 cara. Itu yang pertama internal, itu kita pahami potensi diri kita dan juga permasalahan yang kita hadapi. Kemudian yang dari eksternal itu adalah memahami permasalahan yang menjadi ya permasalahan dari target market kita gitu ya. Yang pertama yang harus dilakukan itu adalah memahami yang internal dulu, potensi kita dan juga problem kita itu apa. Nah, dari situ nanti akan ditarik benang merah dengan kebutuhan market. Permasalahannya apa yang dialami oleh target market kita. Lanjut. Nah, ini mungkin teman-teman sudah familiar ya untuk mengenali potensi dengan 4E, enjoy, easy, excellence, dan earn. Ini kalau misalnya kita bisa memaksimalkan apa modal, ini ya bisa dibilang modal ya, potensi yang ada di diri kita sebagai modal awal untuk membangun sebuah bisnis, itu akan sangat menyenangkan. Karena ketika kita sudah menemukan potensi itu dan kita bisa memanfaatkannya untuk membangun sebuah bisnis, maka bisa melesat lebih cepat dibanding kita memulai suatu bisnis berdasarkan apa random gitu ya, random tanpa tanpa mengetahui potensi yang ada di diri kita sendiri gitu. Jadi untuk enjoy ini adalah pekerjaan yang kita suka, kita senang menjalankannya, meskipun kita nggak dibayar pun senang gitu ya. Meskipun kita nggak dapat profit itu kita senang. Ini penting karena dalam bisnis itu nggak mungkin kita selalu berada di atas. Pasti akan mengalami yang namanya penurunan. Bisa penurunan drastis, bisa penurunan yang sedikit, tapi itu pasti. Jadi selalu ada
life cycle itu ya. Jadi nggak selalu di atas. Bisnis tuh nggak selalu di atas. Dan ini kalau kita berangkat dari potensi, berangkat dari enjoy ini, ketika kita dapat posisi di bawah, itu nanti kita ngangkatnya itu nggak terlalu berat. Beda kalau kita tidak berdasarkan apa yang kita suka. Nanti ketika jatuh, mau bangkit itu berat banget karena ya hatinya nggak di situ. Kemudian easy, pekerjaan apa yang kita mudah mengerjakannya, excellent, yang memberikan hasil yang baik, dan itu mendapatkan validasi dari orang lain, bukan hanya baik versi kita sendiri. Kemudian pekerjaan yang orang mau membayar kita untuk itu. Jadi produknya kita itu orang mau bayar untuk eh, menggunakan apa yang sudah kita buat. Next, lanjut. Nah, ini dia untuk kuadran 4E ya. Ternyata kalau 4E terpenuhi dari suatu aktivitas yang kita pilih itu ternyata masuknya adalah di kekuatan. Sedangkan kalau hobi saja itu adalah 3E saja. Nah, kalau teman-teman misalnya mendapatkan memulai suatu usaha dari kuadran 1, 2, dan 3 itu nggak masalah. Jadi meskipun mulai dari kompetensi itu juga nggak apa-apa. Yang penting jangan yang di kuadran 4 aja. Boleh teman-teman mulai dari kuadran lebih baik dari kuadran 1. Atau kalau tidak, paling nggak dari kuadran 2 dan juga 3. Karena ketika yang di kuadran 2 dan 3 itu nggak ada, teman-teman nggak enjoy dan juga orang nggak mau membayar untuk apa yang kita kerjakan, itu nanti ya nggak akan laku gitu. Jadi silakan nanti misalnya mau memulai satu usaha bisa mengambil dari activity teman-teman yang ada di kuadran 1, 2, dan 3. Asal jangan di 4. Karena itu nanti akan berat banget kalau misalnya ada tantangan. Next. Nah, ini satu lagi. Kalau misalnya tadi adalah bagaimana mengenal apa itu namanya? Potensi internal kita. Kalau yang ini adalah kita mengenal orang lain, target market kita seperti apa. Jadi yang paling penting dan ini kalau misalnya dilakukan, insya Allah akan laris manis apapun yang dijual gitu ya. Dengan proses design thinking, yaitu kita mencoba memposisikan diri kita berempati kepada user atau target market yang kita tuju gitu. Next. Nah, ini prosesnya. Jadi kita menemukan apa ya istilahnya? Pertama-tama kita menemukan permasalahan dulu. Berangkatlah dari permasalahan yang kita hadapi sendiri. Misalnya kalau dari saya permasalahan yang awal itu adalah yang Caraka Bumi itu ketika saya mengalami kesulitan untuk mendapatkan souvenir ramah lingkungan yang harganya murah karena eco-friendly souvenir itu rata-rata harganya mahal ya 10.000 ke atas, sedangkan dulu waktu nikah itu tamu yang diundang ibu saya itu cukup banyak, 1.000 lebih. Nah itu kalau misalnya saya pakai nurutin budget segitu, wah itu bisa bangkrut ya. Jadi akhirnya kepikiran untuk membuat souvenir sendiri dan ternyata responnya baik dan saya menyadari pasti yang berpikir seperti itu bukan hanya saya saja, ada banyak perempuan lain, ada banyak orang lain yang punya kebutuhan yang sama dengan saya, butuh eco-friendly souvenir tapi yang harganya nggak mahal. Nah, karena itu saya akhirnya bikin souvenir itu. Berangkat dari problem. Teman-teman silahkan mencari ini permasalahan deh. Permasalahan apa ya yang kira-kira bisa diselesaikan dengan potensi saya. Pasti ada. Misalnya baju gitu ya. Mungkin baju teman-teman kesulitan mendapatkan baju yang teman-teman sukai gitu ya, yang jadi apa selera teman-teman misalnya. Saya sukanya model baju tuh yang kayak gini cuma susah. Misalnya kalau badannya gemuk gitu ya, itu cari
baju yang oversize tuh sekarang modelnya ya gitu-gitu aja. Nah, itu bisa jadi salah satu self problem kita, masalah pribadi kita bisa jadi potensi untuk membangun usaha baru. Nah, berarti nggak hanya saja yang membutuhkan baju berukuran oversize yang fashionable, tapi banyak orang di luar sana yang juga pasti kebutuhannya sama. Nah, itu tuh. Coba dicari self problemnya apa, kemudian bisa diselesaikan dengan potensi yang kita miliki gitu. Misalnya potensi menjahitnya kayak gitu tadi. Nah, proses pertama itu adalah empathize with customer, itu maksudnya seperti itu. Kita mencoba memakai topinya customer. Saya kira-kira butuhnya seperti apa untuk menyelesaikan permasalahan saya ya. Nah, itu kemudian kalau udah selesai, step kedua define the problem. Ternyata permasalahannya adalah ini. Perlu souvenir ramah lingkungan yang murah, perlu baju oversize yang fashionable, perlu makanan yang sehat, yang kadar gulanya nggak tinggi. Nah, itu yang perlu didefinisikan problemnya. Step kedua. Kemudian step ketiga, dari problem itu nanti akan muncul ide-ide. Silakan di brainstorming, misalnya untuk menyelesaikan problem kebutuhan masak. Emak-emak ini biasanya kalau pagi kan ribet ya, sibuk gitu. Nah, itu karena saya potensinya masak, saya pengen menyelesaikan permasalahan itu karena saya sebagai ibu-ibu juga ribet kalau pagi pengennya itu udah ready semua makanan yang sehat. Nah, seperti itu. Tapi saya nggak bisa kalau suruh beli-beli keluar itu kelamaan. Nah, itu bisa jadi salah satu ide mungkin. Kalau teman-teman punya potensi masak, nah bisa buka usaha sarapan delivery yang sehat, mungkin seperti itu. Jadi silakan munculkan di brainstorm, tulis aja semua idenya, ide apa tuh namanya, ide usaha yang mungkin bisa kita lakukan dan mungkin bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, kalau sudah bisa di eh, cek and recheck, divalidasi kepada orang-orang sekitar kita yang punya karakteristik sama dengan target market kita. Misalnya, tadi pengen bikin produk baju oversize yang fashionable. Kita cari responden orang-orang yang badannya besar-besar, itu beberapa kita wawancara untuk menghasilkan prototipenya gitu. Jadi bikin prototipenya itu satu aja, satu atau dua gitu. Kemudian dicek ke market, ke calon target market kita, pokoknya yang karakteristiknya paling mirip. Nah, baru setelah itu kita lihat responnya seperti apa, kurang apa, kemudian misalnya harganya apakah kemahalan, kurang di mananya, nah itu baru diperbaiki di trial and test seperti itu. Kalau misalnya kita sudah melaksanakan tahapan ini dengan tepat, insya Allah produk yang dihasilkan itu nanti akan langsung terserap oleh market karena didesain sesuai dengan apa yang customer kita pikirkan. Jadi ketika kita keluarkan, mereka langsung nyerap, ah ini sesuai banget kebutuhanku. Nggak ada ceritanya produk yang akhirnya nggak laku di pasaran karena benar-benar market fit ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan market gitu. Next, lanjut, kayak masih ada satu. Nah, ini silahkan teman-teman nanti bisa kalau yang pengen ini ya, yang ini wajib atau bebas. Pokoknya ini kalau yang pengen mencoba mendirikan usaha atau mungkin yang sudah punya usaha itu bisa diisi 4E-nya, kemudian bank masalahnya apa, nanti silakan dicocokkan dari potensi teman-teman apa di kuadran 1 yang cocok bisa menyelesaikan bank masalah yang teman-teman tuliskan di kotak sebelah kanan. Nanti silakan dicocokkan. Jadi dari kuadran 1, 2, dan 3, apakah ada skill yang bisa digunakan untuk menyelesaikan
masalah-masalah yang ada di bank masalah. Kalau misalnya ada, wah itu perlu dieksekusi, bisa jadi ide bisnis yang powerful buat teman-teman. Ini challenge-nya bagaimana Mbak Uki? Berarti nanti pasca ini ya, setelah kelas ya. Iya, nanti setelah kelas, challenge akan kita bagi di WA group. Nanti teman-teman, eh, kalau dibilang wajib ya enggak wajib, tapi kalau tidak dikerjakan akan sayang sekali karena ini akan membantu teman-teman untuk memantik ide-ide apa sih sebenarnya passion dan kekuatan diri kita, mau bikin usaha apa gitu. Jadi apa ya, wajib atau tidak ya dikembalikan ke teman-teman. Tapi nanti akan ada eh, masukan dari Mbak Hilda mungkin setelah eh, teman-teman peserta setor challenge-nya nanti akan diberikan masukan gitu nggih sama Mbak Hilda, nanti mungkin bisa dibantu untuk mencocokkan bank masalah dan 4A kuadrannya. Begitu Mbak Hilda. Oke, siap Mbak Uki. Nanti teman-teman yang pengen diskusi mungkin bisa mengisinya. Nanti insya Allah Ye, saya masukkan sedikit-sedikit gitu ya sebagai bahan pertimbangan untuk teman-teman. betul. Oke, next Mbak Nika. Nah, ini dia. Ini yang perlu teman-teman pahami ya. Ini jadi salah satu apa keyakinan yang cukup membuat saya punya spirit lagi gitu. Jadi ada The Eternal Cycle. Ini di salah satu buku namanya Those Who Remain di karya Michael Hope. Ya di situ dalam eh, hidup itu ada satu lingkaran di mana kesulitan itu akan melahirkan. Jadi di atas itu hard times ketika manusia dihadapkan dalam kondisi yang sulit dalam hidupnya. Itu adalah waktunya manusia tersebut terlahir, bukan terlahir ya apa ya, akhirnya terbentuk menjadi manusia yang kuat. Jadi misalnya saat ini teman-teman mungkin dalam kondisi yang sulit ya, dalam kondisi yang sulit, banyak banget masalah yang datang, banyak banget pressure yang datang, sampai kadang merasa mau menyerah gitu ya. Itu sebenarnya adalah kita dalam titik hard times ini. Dan kalau kita bisa melaluinya, kalau kita mau melaluinya, itu kita akan lahir menjadi seorang manusia yang kuat. Jadi kalau sekalian lagi kesulitan, pokoknya intinya itu jangan berhenti, jalan aja terus, cari caranya sampai cari caranya terus, nanti akan muncul sendiri itu solusinya, entah dari mana, pokoknya yakin sama Allah nanti pasti akan selesai. Karena ya ini, kita manusia itu nggak mungkin selalu dalam kesulitan sepanjang hidup, pasti akan muter. Nah ketika dalam kondisi hard time itu kemudian kita bisa melaluinya, kita akan menjadi seorang manusia yang kuat. Dan ketika menjadi seorang manusia yang kuat, maka akan tercipta kesempatan yang bagus. Misalnya setelah ditempa kesulitan, kemudian kita lebih kreatif, kemudian menjadi orang yang kuat, akhirnya kondisi yang bagus akan tercipta. Akan kondisi finansial menjadi lebih stabil, kemudian kesehatan mental lebih stabil, keluarga bahagia, akan menciptakan waktu yang sangat baik. Nah, tapi waktu yang baik ini menyebabkan kita akan menjadi apa istilahnya, leha-leha lagi gitu ya, santai lagi. Jadi usahanya nggak sekencang dulu. Dan akhirnya akan menyebabkan kita menjadi orang lemah lagi. Dan orang yang lemah itu nanti eh, akan datang lagi waktu yang sulit. Pokoknya itu akan muter terus. Jadi jangan sampai kita nyerah gitu ya. Kalau misalnya sekarang usahanya sedang banyak kesulitan, intinya cari aja terus sebisa mungkin, karena waktu akan terus berputar. Ini adalah apa, sunnah ya, sunnah dari Allah. Jadi jangan pernah menyerah. Intinya adalah terus coba dan terus
bergerak gitu, jangan nyerah. Intinya itu aja sih. Nanti pasti akan muter sendiri. Itu udah sunnah. Jadi teman-teman yakin aja. Next, ya, udah terakhir ini Mbak. Jadi kalau dari saya mungkin closing statementnya itu perempuan yang merdeka adalah ia yang berdaulat atas keputusan bagi dirinya tanpa menjajah hak orang lain ya. Kemudian mampu memberdayakan diri dan mau mengikut sertakan orang lain. Jadi kalau yang namanya merdeka itu yang nggak mungkin sama orang lain ini apa dolim gitu ya. Kalau kita menyebut diri kita berbeda, merdeka, pastikan kita nggak dolim kepada orang lain. Kemudian kalau misalnya kita saat ini mungkin eh, bisa dibilang teman-teman sedang dalam kondisi sukses gitu ya, bisa berdaya, jangan lupakan orang-orang di sekitar kita, diajak, kemudian banyak-banyak sharing. Nah, itu adalah perempuan yang merdeka. Mungkin itu Mbak Uki dari saya Alhamdulillah. sharingnya. Dari teman-teman mungkin banyak ini ya, banyak yang lebih keren gitu ya. Ini adalah celoteh dari saya, sedikit cerita tentang perjalanan yang saya lakukan gitu ya ketika membangun usaha. Gitu. Terima kasih Terima Mbak kasih. Hilda, Masya Allah pengalaman dan banyak sekali yang saya catat. Wah seru, oh iya saya baru tahu ada apa, ternyata set goal itu sangat penting untuk mengawali usaha. Jadi saya kan punya usaha ini, bimbel, tapi saya tuh menjalaninya itu terlalu enjoy. Jadi kalau ya nggak apa ya, nggak promo, nggak apa, padahal banyak sebenarnya yang ayo nambah ruangan biar banyak, tapi apa ya, nggak males gitu. Tapi setelah mendengar paparan dari Mbak Hilda, oh iya saya kayaknya harus set goals lagi. Yang tadi yang tiga apa, personal, goal personal, spiritual dan sosial itu kayaknya harus saya ulik lagi supaya makin semangat untuk berdikari dari rumah. Baik, untuk sesi selanjutnya masih ada waktu sedikit untuk tanya jawab. Teman-teman silahkan raise hand mungkin atau bertanya di kolom komentar. Sebenarnya sudah ada ini, langsung saja ya Mbak Hilda, Oke, Mbak. saya bacakan dari Mbak Nike. Wah, ternyata saya masuknya masih di ranah pedagang. Kalau masalahnya nggak pede dengan solusi yang kita buat diri kita, gimana Mbak? Gitu. Kalau masalahnya nggak pede dengan solusi yang kita buat untuk diri kita, gimana Mbak? Iya, tadi Mbak Nike bisa ini ya melakukan proses design thinkingnya gitu. Jadi misalnya solusinya itu sudah ada. Mungkin yang kurang di situ adalah di trial and test-nya gitu ya. Jadi sebelum kita apa istilahnya itu adalah dalam proses brainstorm. Jadi pas udah menemukan masalahnya apa, kemudian Mbak Nika udah punya solusinya. Dalam proses brainstorm itu temukan sebanyak-banyaknya Mbak ide untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi bukan hanya terpacu pada satu solusi, tapi kalau misalnya bisa melibatkan tim, silakan mengumpulkan ide sebanyak-banyaknya di brainstorm itu. Jadi solusi apa yang kira-kira memungkinkan untuk menyelesaikan masalah ini, tulis sebanyak-banyaknya. Nah, dari situ nanti kalau sudah ada itu baru diramu kira-kira solusi yang paling pas dan paling realistis untuk kita lakukan itu yang mana. Nah, mungkin tidak pedenya itu karena belum melakukan pendekatan ya, pendekatan lebih lanjut dan tidak melakukan trial test itu. Jadi kalau misalnya sudah ada produk itu Mbak Nike bisa ini ya, misalnya mau mentargetkan produk itu ke siapa gitu, misalnya ke ibu-ibu yang seperti apa, karena kita sebagai entrepreneur itu harus spesifik menentukan target market kita. Misalnya misalnya sebagai contoh, kalau misalnya saya menjual pakan kucing ya, pakan kucing, itu kira-kira target marketnya siapa? Kira-kira siapa, Mbak Uki? Yang punya kucing. Yang Iya, betul. Yang punya kucing. Jadi bukan kucing ya, target market itu adalah orang yang punya kucing.
Terus misalnya, ketika saya menjual mie gacoan, nggak boleh ya, nggak apa deh. Contoh, itu target marketnya siapa? Ya, nom, anak Mega muda. Johan. Anak muda, kira-kira usianya berapa? SMA sampai mahasiswa. SMA sampai mahasiswa, kemudian eh, mereka lokasinya di mana? Kota. Kota. Nah, itu menentukan strategi kita, solusi kita untuk ini ya, menentukan strategi kita. Jadi kalau misalnya kita memang targetnya itu adalah spesifik, semakin spesifik kita menentukan target market, maka kemungkinan untuk beresetnya itu juga makin kecil. Jadi kalau memang tujuannya itu adalah anak-anak muda usia SMA dan kuliah yang mereka daya jualnya itu daya belinya itu tinggi ya. Jadi mereka yang punya sangunya itu lebih dari 10.000 lah paling enggak ya. Bukan anak-anak SMA yang sangunya 5.000. Nah, kemudian anak-anak SMA yang mereka suka nongkrong. Nah, itu kalau mie gacuan dibangun di daerah mana ya? Misalnya pelemahan gitu kayaknya nggak bakalan laku karena di pelemahan nggak ada universitas dan SMA-nya cuma ada berapa satu atau dua gitu ya. Nah, itu nggak masuk. Karena itu kenapa nggak pede mengeluarkan solusi karena kita riset datanya itu masih sedikit. Kalau misalnya kita banyak data itu pede aja mau kalau misalnya datanya udah benar-benar akurat ya kita udah banyak banyak melakukan riset datanya udah akurat solusinya yang kita keluarkan itu nanti pasti tepat sasaran jadi perbanyak trial and test sama perbanyak riset seperti itu jadi saat ini saya sama suami sedang berencana untuk launching bisnis yang ketiga itu di F&B food and beverage ya tapi saat ini masih dalam proses riset. Jadi kami rencana akan membuat kafe dengan spesifik makanan yang saat ini umumnya adalah dianggap sebagai makanan yang nggak sehat. Tapi anak-anak muda itu suka banget makan itu. Nah, kita mau mencoba mengeluarkan membuat kafe dengan produk makanan tersebut, tapi versi sehatnya, tapi rasanya nggak 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 berbeda gitu. Jadi saat ini masih dalam proses riset. Jadi seperti itu. Jadi kita coba cari solusi yang mungkin out of the box orang nggak mikir dan kita kumpulkan dulu data-data dulu. Jangan buru-buru uh, launching gitu tapi nggak ada riset. Ya nanti akan miss di sana. Jadi kita pas keluarkan itu potensi resiko ruginya akan besar banget kalau kita nggak perbanyak riset. Jadi kalau memang sudah ada solusi, coba pertajam lagi solusinya biar spesifik bisa mengena ke target market yang kita sasar gitu. Maunya seperti apa? Misalnya produknya desain gitu ya. Silakan dicek orang-orang yang karakternya mirip dengan target market Mbak Nike gitu. Misalnya target marketnya ibu-ibu, maunya itu seperti apa atau ibu-ibu desain di list Mbak, di list. Oh ternyata maunya seperti ini, produknya maunya seperti ini. Kemudian kita inovasi, insya Allah nanti pas sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu gitu. Semoga menjawab ya Mbak Nika. Boleh tanya lanjut? Boleh? Boleh nggak? Ini soalnya tadi udah nulis, cuman pas ini jadi masuk. Jadi gini Mbak Hilda, kan beberapa kali kami juga produksi desain hijab itu. Jadi kalau desain hijab itu akhirnya apa? Kalau kita jualnya retail itu harganya mahal. Tapi kalau kita mau jualan partai itu juga modalnya besar. Terus habis itu masih nggak pede juga ini laku nggak kalau udah produksi banyak. Terus habis itu pasarnya mau kejual kemana gitu. Oke, udah Mbak Nika? Sudah cukup. Oke, kalau menurut saya itu
Mbak Nika bisa melakukan proses trial and test-nya itu sambil membuat prototipe yang dijual, Mbak Nika. Jadi itu trial and test-nya itu sudah menghasilkan. Jadi nggak usah produksi banyak, mungkin bisa produksi beberapa potong saja yang mewakili itu dan dijual secara online gitu, atau bisa di sistem pre-order dulu gitu ya. Jadi ada prototipenya sedikit aja, mungkin produksinya lebih mahal, tapi nggak apa-apa daripada kita dapat resiko yang lebih banyak ruginya ya. Jadi bisa di situ membuat prototipe beberapa, kemudian dijual secara digital, bisa apa tuh? Kemudian dicatat Mbak Nike. Jadi misalnya produk yang ini itu lakunya ke karakter konsumen yang seperti apa. Kemudian produk yang ini lakunya lewat platform platform apa gitu ya misalnya. Itu kalau saya bilang itu adalah rahasia perusahaan tuh ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita tiap bulan itu kan ada evaluasi gitu ya. Nah itu saya tuh kalau di EduTrip itu dicatat misalnya kayak konten gitu ya, konten mana aja yang rame gitu, yang FYP sampai misalnya kita targetnya 10.000 ke atas viewers gitu ya. Konten yang kayak gimana yang viewersnya banyak, kemudian waktunya kapan, itu dicatat semua sama adminnya. Kemudian ini ya untuk promosi gitu misalnya ya, kita promosi ada yang digital, ada yang apa door to door gitu ya istilahnya. Nah itu ternyata responnya sekolahan itu seperti apa? Itu dicatat semua Mbak kalau kita di awal-awal perusahaan. Jangan loss karena itu adalah pondasi awal. Jadi misalnya kalau Mbak Nika mau jual baju itu bikin prototipenya dulu biar nggak rugi, kemudian jangan catat gitu ya lakunya ke target market yang seperti apa, kemudian lakunya di platform apa, kalau lewat jalur distribusi apa itu dicatat semua. Kalau misalnya itu sudah paling nggak 3 bulan gitu ya risetnya, 3 bulan nanti akan ketemu itu patternnya, rumusnya. Nah itu kalau jenengan teliti nanti akan ketemu potensial marketnya, potensial cara marketingnya kayak gimana itu nanti ketemu. Nah itu yang perlu diulang-ulang kemudian diduplikasi biar omsetnya tambah gede. Gitu Mbak. Semoga menjawab Mbak Nika. Semoga menjawab. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Mbak Lulu, ini Mbak Hilda. Mbak Hil, kalau sebelum mulai saja takut, akhirnya muter-muter saja di kepala dan nggak mulai-mulai gimana ya Mbak? Dan misal produk itu bukan yang fisik, itu gimana? Misal jasa dan kawan-kawan. Monggo Mbak Hilda. Iya, ya itu sebenarnya sama seperti saya Mbak Lulu. Jadi awal-awal itu banyak kan, ya sibuk rumah tangga, introvert, wah banyak ketakutan. Yang pertama harus diubah, ya mindsetnya dulu. Itu yang akhirnya akan mengubah kondisi. Jadi yang bikin takut itu apa? Ya itu coba didobrak, coba dihancurkan. Coba diubah mindsetnya 180 derajat. Kayak saya tadi, wah saya introvert, nggak berani ketemu sama orang. Apa? Bukan nggak berani ketemu sama orang, nggak suka ketemu sama orang. Apalagi suruh basa-basi, suruh menawarkan sesuatu, wah wisin aku gitu. Wes gak pawaan jodolan gitu. Kalau dulu mindset saya seperti itu, tapi kita cari mindset yang berbeda. Oh, meskipun introvert, saya punya kemampuan komunikasi yang bagus. Kemudian saya punya jejaring. Itu aja yang dimanfaatkan. Jadi apa yang bikin takut tinggalkan, cari pasti ada sisi sisi lebih kelebihan dari Mbak Lulu. Kalau Mbak Lulu mah banyak ini kelebihannya. Tinggal coba diubah Enggak. diubah topinya. Karena pasti tiap orang itu punya ketakutan. Jadi yang membedakan kenapa bisa meloncat, siapa yang bisa melompat lebih tinggi itu ya cara kita mengatasi rasa takut. Nggak apa-apa, misalnya takut, coba cari topi lain, sudut pandang lain, Mbak Lulu. Kemudian kalau nggak berani lari kenceng, lari pelan-pelan aja nggak apa-apa. Yang penting itu terus bergerak. Jadi sekarang tugasnya adalah cari sudut pandang
yang 180 derajat dari apa yang jenengan takutkan gitu. Kayak yang saya lakukan itu yang baru yang saya sendiri rasakan itu maksudnya ya. Cara itu tepat untuk saya, mungkin cocok juga untuk Mbak Lulu. Coba dicari, saya takutnya apa dan saya atasi dengan kelebihan saya apa. Gitu. Dicari aja. Siap-siap, terima kasih Mbak. Sama itu Mbak Hilda. Sebenarnya itu ini aku maaf ya nggak buka kamera. Satunya sebenarnya di suami itu ada itu Mbak apa usaha batik ya. Nah, itu kayak Mbak Hilda si awal itu, aku kalau suruh nawar ke orang jualan tuh kayak enggak aku banget gitu loh. Karena kan kalau suami kan kerjanya kan di formal, di sekolah. Jadi kan itu kan waktunya kan udah habis gitu loh. Padahal itu sebenarnya juga misalnya kalau mau dikembangkan bisa, ada orang nyari tuh bisa gitu loh Mbak. Tapi aku tuh nggak, ini gimana cara bawanya saya nggak tahu. Itu padahal orang itu mas kami tuh ya nggak jualan yang itu loh Mbak, itu kan cuma ada di UKM ya, UKM yang di rumah gitu aja dan nggak banyak. Tapi kemarin tuh ada tuh orang jauh tuh karena nyari ya memang dia butuh oleh-oleh gitu loh Mbak Hilda. Tapi terus habis itu kalau habis itu bapaknya sibuk kan dia udah nggak bisa ngopain itu lagi. Sayang satu sisi, tapi saya merasa saya tuh nggak di situ. Tapi ada kok kalau sayang eman juga ya itu yang nggak dikerjain. Tapi saya pengen juga Mbak Hilda, maksudnya saya ada potensi itu pengen ini, tapi kayak itu kemarin kan kita ketemu mungkin terakhir Dakaru yang di taman itu ya, tetap gitu loh masih Mbak Hilda aku kok nggak gerak-gerak ya, kok takut ya masih di situ gitu loh. G, I feel you. Saya dulu juga takut, Mbak. Jualan itu takutnya gitu, tak. Saya nggak pede kalau nawar-nawarin ke orang, apalagi kalau ditolak itu rasanya sakit ya. Jadi itu nggak mau saya. Makanya itu yang sangat membantu saya yang akhirnya mau berani mencoba jualan itu adalah ya online marketing itu. Jadi bikin akun sosmednya, bikin marketplace-nya, di situ orang nggak tahu kalau itu yang handle saya. Jadi ya saya optimalkannya di situ pakai ads Instagram, pakai ads di Tokopedia gitu. Kayak gitu. Itu kita nggak perlu menawarkan ke orang. Yang saya lakukan seperti itu karena saya memang juga nggak berani untuk nawar-nawarin ke orang gitu. Itu salah satu jurus yang saya lakukan. Kemudian salah satu cara lagi, nah kalau dulu itu ketika saya udah mulai apa istilahnya udah mulai awalnya kan nggak berani ya, malu, lulusan S2 jualan souvenir gitu, itu kayaknya kok zonk banget gitu. Terus akhirnya pas udah laris dan udah menghasilkan, kemudian bisa memberikan manfaat ke banyak orang gitu, bisa bisa bayari menggaji orang sampai 20 karyawan gitu ya. Itu tuh ada kebanggaan, terus akhirnya percaya diri. Itu saya baru up ke sosmed saya. Jadi itu ada waktu sekitaran berapa ya, 9 bulan kayaknya itu. Saya dari mulai jualan sampai saya akhirnya ngomong di sosial media dan bangga bilang kalau saya jualan souvenir itu ada 9 bulan. Jadi awalnya itu memang malu, itu proses. Awalnya seperti itu, saya jualannya tanpa menunjukkan jati diri saya sebagai seorang ibu S2, tapi jualan souvenir itu kayak malu. Tapi setelah, oh ternyata ini aku bisa bermanfaat untuk orang lain dengan jualan loh ternyata gitu. Itu baru pede, baru kemudian saya up ke sosmed itu akhirnya efeknya lebih luas lagi, banyak teman-teman yang tahu, banyak yang merekomendasikan dan akhirnya malah makin banyak orderan gitu. Jadi awal-awal kalau malu yang nggak apa-apa, kita akali dengan jualan diem-diem, optimalkan di sosial media tanpa mengeluarkan identitas kita dulu, nggak apa-apa Mbak Lulu, kayak saya. Kemudian di Tokped, apalagi sekarang kan udah banyak ads ya, itu lumayan ngefek banget loh. Ads itu ads sama ya ads itu sangat ngefek banget itu ke orderan kalau buat saya ya. Pokoknya ya itu ngeset target marketnya juga spesifik. Kalau kita udah tahu banget orang yang kita sasar itu kayak gimana, spesifiknya itu enak Mbak. Udah langsung tos dapat ya. Yeah, Itu terima mungkin kasih Mbak Hilda. Mbak. Yang penting langkah awal dulu gitu ya. Ya. Langkah pertama, selalu ada langkah pertama.
Begitu Terima Mbak kasih Lulu. Mbak Hilda, Mbak Uki, terima kasih. Oke. Saya lanjut mungkin ini yang pertanyaan terakhir ya, karena waktunya sudah hampir 3:30 dari Mbak Fafa. Saya baru mulai usaha Mbak ini, jujur deg-degan karena modal ilmu bisnis belum banyak. Modal yang saya punya selain modal uang adalah berani memulai itu dulu. Sambil jalan sambil belajar bisnis. Sudahkah benar Mbak? Terima kasih. Monggo Mbak Hilda. Modal yang saya punya selain modal uang adalah berani memulai. Wah, itu modal besar itu, Mbak. Berani memulai itu modal besar itu. Tapi yang perlu diperhatikan, kita tetap memitigasi resiko, Mbak Fafa. Jadi jalan tapi sambil direncanakan semuanya. Jadi berani memulai itu harus wajib, itu modal besar itu. Banyak yang merencanakan nggak jalan-jalan. Nah, kita berjalan, kita mulai sambil cari ilmunya, Mbak. Jadi sambil jalan kita cari ilmu dan direncanakan gitu. Jadi jalannya itu dengan perencanaan yang bagus meskipun modalnya mungkin masih kecil. Tapi harus punya cita-cita, impian yang tinggi. Udah betul sih Mbak Bapak. Semoga Keren sukses. sekali. Baik, mudah-mudahan menjawab ya Mbak Fafa. Teman-teman, ini sudah 3:30. Mohon maaf, saya harus mengakhiri. Nanti akan saya undang Mbak Hilda untuk masuk WA grup kita. Nanti kita lanjutkan tanya jawabnya di sana. Dan jangan lupa untuk mengisi challenge dari Mbak Hilda tadi. Insya Allah itu akan membuat kita lebih pede untuk memulai usaha. Karena kita sudah tahu 4E kita dan bank masalah kita. Gitu. Mbak Hilda, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Uki, Mbak Salman di Indi. Oh ini, sih. Oh iya. Mbak Uki, Salam. Materinya tak kasih dulu ya. Mbak Uki. Salam. Ini udah keluar semua kan orang-orang? Ini pakai Zoom-nya siapa? Oh sebentar, Mbak Nika. Saya bentar.